Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Pojok Semansa. Nah, kenalin nih, aku Cindy Aurelia Ramadhani. Baru kali ini nih aku jadi host di Pojok Semansa. Dan kebetulan di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah terkenal nih di kalangan SMA Negeri 1 Pamekasan. Halo. Kenalan dulu nih Mas. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Rosid, biasa dipanggil Rifki. Saya dari kelas 11A dan saya sementara menjabat jadi ketua OSIS periode 2022-2023. So, di sini kita akan bertanya-tanya nih ke Mas Rosid. Gimana sih perjalanan Mas Rosid sampai sekarang jadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pamekasan? Oke, siap. Gimana sih Mas perasaannya ketika sudah terpilih menjadi ketua OSIS? Untuk perasaannya itu tentunya sangat senang sekali, terutamanya kan menjadi seorang ketua OSIS itu mungkin impian semua orang yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan mungkin ya. Jadi saat saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya sangat senang. Tapi ada kaget-kagetnya dikit. Ada kaget. Soalnya kan di SMA 1 ini kan mayoritas dari SMP 2, SMP 1 sama SMP NH. Dan saya yang dari MTSN 1 Pamekasan bisa menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pamekasan, yang dimana SMA Negeri 1 Pamekasan ini merupakan sekolah yang favorit di Madura. Seneng banget ya Mas setelah banyak melalui proses, mulai dari membuat visi misi, terus program-program yang dijalankan selama menjabat, terus juga voting satu sekolah dan akhirnya Mas yang terpilih. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang pengen jadi ketua OSIS ini dari Mas Rosid sendiri, apa emang dari kinerjanya Mas yang mendukung gitu? Untuk itu masalah kinerja sama keinginan itu kayaknya masih berbanding jauh. Untuk keinginan itu emang benar dari keinginan saya sendiri, dan kalau masalah kinerja itu yang menilai kan warga sekolah dan juga mungkin senior OSIS yang tahun sebelumnya. Nah di situ awalnya kita dari anggota OSIS itu dipilih 10 orang cowok. Di situ kita menyampaikan visi misinya dan dipilih sama perwakilan kelas dan juga senior OSIS. Nah habis 10 orang itu kita dipilih menjadi 3 orang untuk orasi di saat apel hari Senin. Nah, di saat orasi itu setelahnya kita dipilih oleh seluruh warga sekolah. Dan itulah penentuannya siapa yang jadi ketua OSIS dan siapa yang menjadi wakil ketua OSIS. Kalau boleh tahu hobinya Mas tuh apa sih? Untuk hobi saya itu main futsal sama jalan-jalan motoran. Main futsal? Iya. Sama kayak teman-teman yang lain, sama kayak teman-temanmu, teman-teman saya. Jadi meskipun jadi ketua OSIS itu pasti ada waktu free-nya. Nah pas waktu free itu biasanya saya ngisi jalan-jalan pakai motor sama ketua dewan biasanya. Ya. Terus sama main futsal juga. Jadi waktu-waktu luang itu saya isi dengan hobi saya. Jadi hobinya Mas tuh gak ada kayak hobi-hobi khusus buat jadi ketua OSIS gitu? Gak ada. Ya kan ketua OSIS itu juga sama-sama manusia lah. Jadi punya hobi yang bisa menghibur dirinya kayak main game, main futsal, apa gitu. Terus ada sifat-sifat khusus nggak Mas buat jadi ketua OSIS? Kayak misalnya harus dermawan, terus nggak pelit gitu. Ada nggak Mas? Mungkin ada. Yang pertama pedulilah sama teman-temannya, sama anggota-anggotanya. Terus juga kalau dermawan itu kan baik dalam lingkup kayak pakai dana kan ya. Widih. Ya. Kok Kalau bisa? Iyalah. Kan kalau dermawan itu biasanya ngasih berapa, iya kan? Widih, harus ada buktinya gitu ya. Ya. Tapi menurut saya yang paling penting itu sih peduli aja. Misalnya kalau ada teman yang kesusahan itu dibantu. Terus peduli itu bukan cuma peduli sama teman-temannya, sama lingkungannya juga. Sama lingkungannya juga. Terus
setelah Mas jadi ketua OSIS, apa Mas ngerasa lebih disayang guru, apa pernah ada konflik juga nih sama guru gitu? Soalnya kan Mas secara inti Mas itu sibuk banget kan. Terus apa pernah dapat teguran gitu dari guru? Soalnya kan Iya. pasti ngantuk banget kan di kelas. Ya. Kalau teguran dari guru pernah sih. Waktu itu saya agak ngerjain tugas karena ya, tidur. Jadi itu ketua OSIS tuh gak harus semua tugas harus dikerjain ya. iyalah. Waktu itu kayaknya gak salah ada kegiatan kelas meeting 2. Kelas Kelas meeting meeting 2 dan saya masih belum menjadi ketua OSIS. Di situ saya kecapean, nyampe rumah langsung tidur. Jadi tugasnya lupa gak gak dikerjain. dikerjain. Nah, ya gara-gara Jadi- itu saya kena marah. Oh, terus cara nyikapin guru itu gimana gitu? Kalau Mas dapat teguran gitu, apa Mas merongok gitu? Enggak lah, harus didengerin. Jangan cuma didengerin, itu di apa ya? Dilaksanakan juga perintah gurunya. Misalnya kita agak ngelaksanain tugas, pasti kan guru itu marah-marah kan. Nah, itu diwajarin lah. Soalnya kan kita juga yang salah. Iya. Nah, habis itu kita dengerin, resapin juga sama laksanakan apa perintahnya gitu. Terus kalau dari orang tua pernah dimarahin nggak gara-gara Mas kesibukannya tuh di sekolah terus gitu? Pernah lah. Gara-gara mungkin jarang les. Jarang les gara-gara ada kegiatan. Dan ini bukan gara-gara OSIS sih. Gara-gara ikut lomba SMA Award. Pas Oh, yang baru-baru ini di. ya. Itu lomba Paskibra. Oh iya. Tepatnya PBB variasi. Di situ kan butuh latihan yang cukup keras Iya. biar hasilnya maksimal juga. Gribra emang kayak gitu ya Mas ya, harus Iyalah. latihan keras, kayak lebih tertuju ke kayak angkatan-angkatan gitu ya kan. Iya. Terus cara mengatur waktu, kayak kan Mas tadi bilang tuh kayak ada waktu free gitu. Terus waktu free tuh kayak misalnya tanggal merah gitu kan Mas. Nah itu apa Mas masih sibuk dengan kerjaan sekolah gitu, dengan ya apa yang harus dikerjain ketua OSIS gitu? Ya, kalau itu tergantung sih. Kalau misalnya ada kegiatan yang harus dilakukan meskipun kita libur harus dilakukan. Dan juga mungkin yang membedakan kita sebagai anggota OSIS itu waktu tidurnya. Jadi buat mungkin adik kelas yang masih SMP dan mau ke SMA Negeri 1 Pamekasan dan kebetulan kalian pengen jadi anggota OSIS, itu jam tidur kalian harus berbeda dari yang lain. Harus lebih berkurang ya Mas Ya, ya? jam tidurnya emang lebih berkurang. Jadi kalau di kelas Tapi jangan tidur di kelas lah, nggak boleh. siapa tahu Diskorsing gitu. nanti. Siapa tahu gitu ada waktu luang di kelas dibuat. Boleh mungkin kalau gak ada gurunya. Kok gitu sih ya Iyalah. Allah. Soalnya kan Juga kalau ya. kita tidur pas ada gurunya itu kesannya gak menghargai. Iya. Terus gimana sih hasil voting yang kemarin pas waktu di aula gitu Mas? Untuk hasil votingnya saya juga agak heran sih. Soalnya kan waktu itu saya sama tiga ketua itu sedang diundang seminar di SMK 3. Nah waktu itu otomatis tiga ketuanya itu kan gak nonton. Iya, gak nonton. Gak pas nonton. waktu di voting. Ya, gak nonton votingnya. Nah dari situ saya ditelepon sama teman saya, Rama namanya. Dia kelas 11B, Rama. Dia nelpon saya pakai bahasa Madura ya. Iya. Aduh, Cong ya Cong, bermenang jauh Cong. Nah, dari situ Keren saya banget. kayak Seneng terbang banget ya kayak pastinya. terbang. Kalau boleh tahu visi misi Mas jadi ketua OSIS itu apa aja sih? Untuk visinya itu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang memiliki rasa persaudaraan tinggi dan memiliki rasa kedisiplinan, tanggung jawab dan peduli lingkungan. Kalau misinya? Misinya yang pertama menjalin hubungan baik kepada seluruh warga sekolah, utamanya kepada dewan guru dan anggota OSIS-nya sendiri.
menjalin hubungan baik itu untuk melancarkan kerja kita. Kalau misalnya kita udah agak akur, udah agak akrab, itu akan menghalangi program kerja yang akan kita laksanakan. Jadi makin sulit gitu. Ya, dan yang kedua itu ada membuat program kerja yang dimana tujuannya itu untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Ya. Kayak kelas meeting itu kita cari mau pilih lomba apa yang bisa membuat dan meningkatkan kreativitas dan juga kemampuan siswa di situ. Iya. Dan yang terakhir melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke peduli lingkungan. Iya. Terus untuk event-event yang ada di SMA Negeri 1 Pamekasan, event apa aja sih yang udah Mas lakukan gitu? Saat menjadi anggota banyak sih. Tapi semenjak saya menjadi ketua OSIS kan masih baru juga. Iya. Nah, untuk event yang pertama ini yang masih akan yang masih akan saya laksanakan, yaitu HUT Semansa. Ya, HUT Jadi, Semansa akan dilaksanakan. deket. Ya, dekat. Tanggal 5 November. Wih, jangan lupa ya guys, 5 November ada HUT Semansa. Ya, mohon doanya juga semoga lancar. Terus apa ya program yang belum terlaksana kemarin yang ingin Mas laksanakan di tahun ini? Untuk program kerjanya yaitu Libanjar. Oh, Libanjar. Mungkin ya tahun-tahun sebelumnya Libanjar tidak terlaksana karena ada virus itu kan, COVID-19. Oh iya, COVID-19. Jadi Mungkin, sekarang udah ya. mulai kembang. Sekarang kan udah mulai reda. Iya. Jadi untuk sekarang ini karena virusnya itu sudah tidak ada. Iya, Jadi saya ingin mengadakan Libanjar itu terlaksana kembali. Amin, semoga tercapai ya guys ya. Jadi semangat untuk anggota saya OSIS periode 2022-2023. Oke, semangat ya. Ya. Sebelumnya pernah ikut organisasi lain dan pernah jadi ketua anggotanya, iya organisasinya. Untuk waktu MTS saya pernah menjadi wakil ketua OSIS dan ketua OSIS. Di kelas 7 saya kepilih menjadi wakil ketua OSIS dan di kelas 8 saya dipilih menjadi ketua OSIS. Ih, keren banget ya. Dan juga di waktu madrasah itu saya juga pernah mengikuti organisasi Regu Inti, di mana kalau di SMA itu Dewan. Oh, ya, pramuka. sekarang yang Dewan Ya. Ambalan gitu. Tapi dulu namanya Regu Inti. We are young Scott Matsanipa. Widih, keren banget. Nah, untuk saat ini pas saya masuk di SMA Negeri 1 Pamekasan, saya mengikuti ekstra Gribra, Pramuka sama OSIS. Jadi Mas Rosid ini gak cuma di OSIS aja ya organisasinya, ada di Gribra, terus Dewan Ambalan dan lain sebagainya. OSIS. OSIS, tapi lebih tertuju ke OSIS ya Mas OSIS ya. lah. Gimana sih Mas? Orang tuanya setelah ekspresi orang tuanya setelah tahu Mas itu udah terpilih jadi ketua OSIS. Saya nggak tahu sih, kalau dilihat dari raut wajahnya itu kayak biasa aja. Widih, Tapi mungkin kok biasa di aja? dalamnya itu seneng. Waduh, anak saya jadi ketua OSIS. Widih, Kelas, bangga ya. mungkin Kelas. bangga. Jadi tapi orang tua saya itu mendukung, kayak semangat, hati-hati, ngasih uang bensin. Widih. Jadi untuk ibu saya nih, kan saya sekarang sedang nyari sponsor. Jadi mungkin bisalah ditambah uangnya buat beli bensin. Widih, ngodon ya. Iyalah. Terus harapan kedepannya itu apa? Untuk harapan kedepannya buat siapa dulu nih? Buat OSIS. terutama iya buat OSIS, terus buat sekolah nih terutama. Yang pertama buat OSIS ya. Ya. Harapannya itu saya sama anggota saya semoga makin kompak, Amin. ikhlas bekerja juga buat sekolah. Amin. Dan juga Jangan makin gunggung-gunggung. ya makin harum juga lah nama OSISnya. Kalau untuk sekolah, semoga sekolah ini SMA Negeri 1 Pamekasan bisa menjadi sekolah terfavorit di SMA di Indonesia. Terus kalau harus ada sih motivasi buat teman-teman di rumah nih biar bisa jadi kayak Mas Rosid gitu. Untuk motivasi saya sendiri itu, saya pernah sih menyampaikan di pojok Semansa ini waktu saya mendapatkan juara membuat film Jawa Pos, sama waktu itu saya sama teman saya Zami sama Kak Tufel. Kak Tufel kelas 12B. Nah,
di saat pojok itu saya sudah menyampaikan motivasi saya, yaitu yakinlah kepada apa yang kamu lakukan, karena tanpa adanya keyakinan apa yang kamu lakukan itu akan sia-sia. Widih. Jadi kalau misalnya kamu dikasih tugas, dikasih amanat, yang penting siap aja. Siap. Iya. Meskipun gak siap harus siap. Iya, ya. harus siap. Mau temu deki. Mau temu deki. Iyalah. Gitu. Jadi motivasi dari Mas Rosid ini, kita harus yakin kalau kita itu bisa gitu. Harus bisa. Meskipun nggak bisa, harus bisa. Harus bisa lah. Oke, demikian bincang-bincang kali ini dengan Mas Rifki Rosid. Terima kasih juga buat Mas Rifki Rosid. Siap. Telah menyempatkan waktunya di Pojok Semansa ini. Selamat juga sudah terpilih menjadi Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pamekasan. Siap. Periode 2022-2023, dan semoga amanah. Amin. Semoga program-program yang akan dilaksanakan cepat terlaksanakan dengan lancar. Amin. Makasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.